Shift malam di rumah sakit. Malam itu hujan turun rintik-rintik di luar Rumah Sakit Umum Sari Husada, sebuah rumah sakit di pinggiran kota Yogyakarta. Rina, seorang perawat muda baru saja lulus dari program profesi keperawatan dan mulai menjalani dinas malam pertamanya. Ia ditempatkan di lantai 5, bagian IGD dan ruang observasi. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi saya ya, Rin, pesan Mbak Lilis, perawat senior yang saat itu baru selesai gilirannya. Rina mengangguk. Meskipun gugup, ia berusaha bersikap tenang. Malam semakin larut dan rumah sakit mulai terasa sunyi. Hanya terdengar suara mesin monitor detak jantung dan hujan yang membasahi atap. Sekitar pukul 2 pagi, monitor pasien di ruang observasi tiba-tiba berbunyi nyaring meski tidak ada pasien di tempat tidur itu. Loh, kok bisa? Rina berjalan cepat ke arah monitor dan mencoba mengecek. Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip-kedip lalu mati sejenak. Saat lampu menyala lagi, terdengar suara ting dari lift di ujung lorong. Lift itu seharusnya mati sejak 2 hari lalu, kata petugas pemeliharaan siang tadi. Pintu lift terbuka perlahan. Rina merasa ragu, tapi dorongan rasa penasaran lebih kuat. Ia melangkah masuk ke dalam lift yang kosong, berharap bisa naik ke lantai 2 untuk memanggil teknisi atau security. Namun, lift justru turun perlahan. Lantai demi lantai terlewati, hingga akhirnya berhenti di lantai B1 tempat kamar jenazah berada. Kenapa malah ke sini? Gumam Rina panik. Tapi pintu lift sudah terbuka. Kondisi lorong gelap dan dingin. Bau menyengat formalin bercampur kelembaban menyambutnya. Rina menyalakan senter dari ponselnya dan melangkah ragu keluar lift. Ia menyusuri lorong sempit itu, berharap bisa kembali ke atas lewat tangga darurat. Tiba-tiba, dari balik pintu ruang mayat, terdengar suara isakan pelan. Rina menelan ludah. Ia mencoba menguatkan hati, mendekati pintu itu, dan mendorongnya pelan-pelan. Di dalam ruangan itu, ia melihat tubuh seseorang terbujur kaku di atas troli berlapis kain putih. Pelan-pelan, angin entah dari mana meniup ujung kain itu, membuka sebagian wajah jenazah. Rina terkejut hingga hampir terjatuh. Itu adalah Tika, sahabat baiknya sejak kuliah keperawatan. Rina merasa dadanya sesak, tenggorokannya tercekat. Enggak mungkin. Tika tadi siang masih WA aku, ucapnya bergetar. Langkahnya mundur pelan, tapi pintu di belakangnya tertutup keras. Suasana menjadi senyap. Lalu, terdengar langkah kaki mendekat dari lorong. Dari bayangan redup, muncul sosok seorang pria berseragam dokter. Sedang cari jalan keluar, tanyanya dengan suara datar. Rina mengangguk gugup. Pria itu membuka pintu lorong belakang dan menunjuk arah tangga. Tapi, temanmu Tika, dia ingin pamit, katanya sebelum menghilang di balik kabut samar. Rina berlari menuju tangga, tak sempat menoleh lagi. Esok paginya, ia baru tahu dari laporan bahwa Tika mengalami kecelakaan lalu lintas pada sore hari, mengalami pendarahan berat, dan dinyatakan meninggal pukul 19.45. Jenazahnya memang baru tiba di rumah sakit sekitar jam 2 pagi tepat saat Rina turun lewat lift ke ruang mayat. Sejak malam itu, Rina tak pernah lagi mau bertugas sendirian di shift malam. Ia juga tak pernah lagi naik lift tua itu. Tapi beberapa malam kemudian, petugas kebersihan melihat sosok perempuan berpakaian seragam perawat berdiri diam di depan pintu ruang mayat, seolah sedang menunggu seseorang.